Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Irfan dan seperti biasa, saya akan mengulas berita-berita dunia sepak bola terutama di Timnas Indonesia. Teman-teman, kita semua tahu di lini depan Timnas Indonesia ada sosok penyerang tajam yang langsung mencuri hati publik sejak debutnya. Namanya Ole Roemeny. Pemain yang datang dari Belanda, mencetak gol penting di laga debut dan memberi harapan besar buat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sekarang Ole sedang berada di titik terberat dalam karirnya. Cedera. Dan bukan cedera ringan, teman-teman. Ini cedera yang membuatnya harus menjalani operasi di Belanda. Pertanyaannya, apakah dia bisa kembali tepat waktu untuk laga-laga krusial Timnas? Hari ini kita akan membedah kisah lengkap Ole Roemeny mulai dari momen cederanya, proses operasi dan metode pemulihannya, sampai peluangnya kembali merumput untuk Indonesia. Ole Roemeny lahir di Nijmegen, Belanda pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Karirnya dibangun di kompetisi Eropa dan akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia pada awal 2025. Debutnya bersama Garuda fantastis. Lawan Australia, Ole langsung bikin gol. Lalu ia mencetak lagi melawan Bahrain dan Cina. 3 gol dalam waktu singkat membuatnya menjadi striker andalan. Tapi semua itu berubah saat sebuah insiden terjadi dalam laga Piala Presiden 2025 melawan Arema FC. Sebuah tackle keras dari Paulinho Mocelin menghantam pergelangan kaki Ole. Dia terjatuh, terlihat kesakitan dan harus ditarik keluar lapangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan cedera serius di kaki kanannya, tepatnya lutut dan pergelangan kaki. Cedera ini cukup parah sehingga membuatnya harus absen lama. Buat Timnas, ini bukan kabar biasa. Ole adalah ujung tombak yang dibutuhkan untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Kehilangan dia berarti kehilangan senjata utama di lini depan. Teman-teman, cedera ini akhirnya membuat Ole harus terbang kembali ke Belanda. Di sana dia menjalani operasi kaki kanan. Operasinya berjalan di pertengahan Juli 2025. Dan kabar baiknya, proses itu sukses. Ole sendiri mengabarkan lewat Instagram, operasi berjalan dengan baik, segera kembali alegria. Tapi operasi hanyalah langkah awal. Yang membuat cerita ini menarik adalah metode pemulihan yang Ole pilih, kelas dunia. Dia menggunakan teknologi Game Ready Swap dari Amplify SA yang menggabungkan terapi dingin dan kompresi aktif. Metode ini sudah dipakai pemain top dunia seperti Erling Haaland, Memphis Depay, Mathis de Ligt, Serge Gnabry, bahkan Filippo Coutinho. Alat ini bekerja dengan mengurangi nyeri, mempercepat regenerasi otot, dan membuat proses penyembuhannya jauh lebih efisien. Bukan hanya untuk pulih cedera, tapi juga untuk memastikan pemain kembali ke lapangan dalam kondisi lebih bugar dari sebelumnya. Dan ini semua Ole jalani di Visomed Sport Group, salah satu pusat rehabilitasi terbaik di Belanda. Jadi pemulihannya bukan sekedar latihan ringan, tapi benar-benar program serius yang terukur dan diawasi para ahlinya. Sekarang teman-teman, kita bicara soal dampaknya terhadap Timnas Indonesia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai Oktober ini. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak. Aturannya jelas, hanya juara grup yang otomatis lolos. Artinya,
Setiap peluang dan setiap gol sangat berharga. Kehadiran Ole sebagai finisher dan punya insting gol akan sangat krusial. Tanpa dia, timnas harus mencari opsi lain. Nama seperti Jen Raven mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti. Tapi harus diakui, chemistry Ole dengan pemain lain sudah terbangun dalam waktu singkat dan itu sulit dicari penggantinya. Kehilangan Ole berarti kehilangan sosok yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu sentuhan. Meski begitu, masih ada harapan. Jika proses pemulihannya berjalan lancar, Ole punya peluang untuk kembali tepat waktu sebelum laga perdana di babak keempat. Memang, Patrick Kluivert dan PSSI belum memberi kepastian. Mereka realistis dan tak ingin memaksa Ole jika belum benar-benar pulih. Tapi melihat metode yang dia jalani, disiplin latihan, dan tentunya semangatnya, banyak yang percaya Ole bisa kembali lebih cepat. Ole sendiri menulis kata alegria, bahasa Portugis untuk kebahagiaan, sebagai pesan bahwa dia menikmati proses ini dan yakin bisa kembali lebih kuat. Dan teman-teman, kalau skenario terbaik terwujud, Ole kembali fit, tajam, dan lapar gol, itu akan menjadi kabar terbaik bagi seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Nah teman-teman, menurut teman-teman apakah Ole Romani bisa kembali tepat waktu dan menjadi pembeda di babak keempat nanti? Atau justru ini momen bagi striker lain untuk membuktikan diri? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan kita akan diskusi bersama-sama di sana. Perjalanan Ole Romani dari cedera, operasi sampai pemulihan ini adalah bukti bahwa perjuangan atlet tak hanya soal tampil di lapangan, tapi juga soal bangkit dari keterpurukan. Kita doakan yang terbaik untuk Ole Romani. Semoga segera kembali dan membawa Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus ngobrol santai tapi penuh analisis di channel Irfan tentunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda.